Diet keto, apakah benar diet yang terbaik? Bisa bikin cepat kurus? Dan baik untuk jangka panjang? Welcome back to Study, Sabtu dengerin ilmu gratis. Hari ini kita akan membahas tentang diet keto, yaitu diet yang populer beberapa tahun terakhir ini. Yuk kita kupas tuntas secara ilmiah. Apa diet keto itu? Bagaimana mekanismenya? Apa efek sampingnya? Dan apakah ini baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang? Nah, oke, mari kita mulai bahas dari yang pertama. Apa sih diet keto itu? Diet keto ini merupakan diet yang tinggi dari lemak, sangat rendah dari karbohidrat, dan dengan kadar protein yang low to moderate. Persentasenya kurang lebih lemaknya itu sekitar 70-80%. Nah, proteinnya di 15-20% dan karbonya paling hanya 5-10%. Umumnya orang-orang yang menjalani diet keto ini menggunakan persentase 70, 20, dan 10. Nah, ini sebenarnya persentase ini berbanding terbalik ya dengan diet-diet konvensional ya, yang umumnya dipakai oleh para bodybuilder, orang-orang dietitian juga, dan juga orang-orang yang menjalani program muscle gain ataupun weight loss. Nah, diet konvensional ini contohnya seperti di sini ya. Kalau untuk weight loss biasanya high protein, low carb, dan low fat. Sedangkan untuk maintenance di moderate protein, moderate carb, and moderate fat. Sedangkan untuk muscle gain mirip seperti weight loss juga, high protein ya, dengan low fat juga. Carbnya biasanya di moderate to high carb. Diet konvensional ini biasanya memprioritaskan proteinnya yang lebih tinggi ya. Bahkan untuk weight loss dan muscle gain itu memang juga utamanya di protein yang tinggi. Nah, bahkan ternyata di muscle gain sendiri, ya untuk meningkatkan otot, gak hanya membutuhkan protein yang tinggi, tapi ternyata karbonya juga tinggi. Nah, malahan mostly dari semuanya ini, kadar-kadar fatnya persentasenya di sedang ya, dan bahkan untuk muscle gain, persentase fat itu low. Part 2 kita akan bahas tentang mekanisme fisiologis dari diet keto sendiri ya. Memang di dalam tubuh kita, saat kita makan karbo, dalam tubuh ini karbohidrat itu akan diubah menjadi glukosa. Lalu digunakan tubuh untuk bekerja sebagaimana mestinya. Kelebihannya akan disimpan menjadi glikogen ya di otot dan hati. Kalau udah nggak muat karena tempatnya terbatas, gudangnya masuk ke cadangan lemak. Nah, saat kita menjalani diet keto yang minim karbo atau bahkan sama sekali nggak ada karbo, cadangan glikogennya ini tentu nggak ada ya, lama-lama akan habis. Ketika glikogen dalam tubuh habis, maka tubuh akan berusaha mencari sumber energi lain, yaitu dari protein dan lemak melalui proses yang namanya gluconeogenesis. Ya, inilah proses mengubah sumber non karbohidrat menjadi glukosa yang biasanya terjadi setelah 1 hari tidak makan. Nah, proses yang pertama terjadi adalah pemecahan dari otot dan lemak. Nah, pemecahan otot ini yang disebut juga dengan muscle breakdown. Inilah awal dari muscle wasting, atau bisa terjadi yang namanya penyusutan otot jika konsumsi proteinnya kurang dan juga karbonya kurang. Apalagi tidak diikuti dengan yang namanya angkat beban. Tentu akan terjadi penyusutan otot yang signifikan untuk seterusnya. Selain pemecahan otot, terjadi yang namanya pemecahan lemak, yaitu pemecahan simpanan cadangan lemak di dalam tubuh kita yang namanya trigliserida. Trigliserida ini akan dipecah menjadi asam lemak dan gliserol ya, yang lalu akan menghasilkan yang namanya keton untuk menjadi sumber energi di tubuh kita, pengganti glukosa. Nah, proses pemecahan lemak ini disebut dengan yang namanya lipolisis ya, dan ini akan berlangsung terus sampai cadangan lemak di tubuh kita menipis. Dalam hati ada proses juga nih yang terjadi. Asam lemak yang tadi dihasilkan, kan tadi menghasilkan asam lemak dan gliserol ya, asam lemak ini akan dikonversikan juga menjadi asetoasetat, BHB, dan asetat. Ketiga zat ini yang disebut dengan keton bodies yang digunakan sebagai bahan bakar alternatif. Jadi bahan bakar alternatif ini yang lama-lama nanti otak akan gunakan dan adaptasi sebagai sumber energi. Tadinya kan pakai glukosa, sekarang pakai yang namanya keton bodies ini sebagai sumber energi. Tapi yang namanya juga bahan bakar alternatif, maka tentunya akan memiliki keterbatasan ya, karena tubuh ini jadi masuk ke yang namanya mode survival, bukan mode performa optimal. Namanya juga mode survival, tentunya akan berbeda ya dengan optimalnya. Seperti anggap aja tubuh kita ini seperti listrik ya. Kalau listriknya nggak ada, maka pakai genset. Nah, keton ini seperti gensetnya, bisa jalan, bisa berfungsi, nyala semua, tapi nggak bisa maksimal seperti kita menggunakan listrik utama yang bukan genset. Dan tentunya genset itu ada keterbatasannya ya. Nah, keterbatasannya apa aja? Saya lampirkan 5 keterbatasan dari keton ini. 1. Keton ini menghasilkan lebih sedikit energi dibandingkan dengan glukosa per molekulnya. Kedua, beberapa jaringan di tubuh, misalnya seperti sel darah merah, tidak bisa menggunakan keton sebagai sumber energi untuk kerja, untuk melipat gandakan sel darah merah, sehingga membutuhkan yang namanya glukosa. Nah, glukosanya tadi kan nggak ada, ya, nggak hadir, sehingga tubuh harus lewat jalur memecah otot dan lemak dulu, tadi melalui proses gluconeogenesis, sehingga bisa menghasilkan yang namanya keton untuk si sel darah merah ini bisa bekerja, memecah sel darah merah. Itu baru satu, belum organ-organ yang lain. Nah, jadi ini akan tentunya memakan waktu. Bisa melalui proses gluconeogenesis.
Jadi, tapi membutuhkan proses dan waktu yang lebih lama dibandingkan kalau ada kehadiran si karbo di dalam tubuh kita. Jadi bilang bisa bekerja, tapi tidak instan ya. Nggak semua organ tubuh suka dengan keton, jadi harus melalui proses tambahan yang memakan waktu. Ketiga, pemanfaatan dari keton juga membutuhkan adaptasi, sehingga awal-awal orang yang menjalani diet keto biasanya dalam seminggu awal itu cepat lelah, fatigue, lemes, ya bahkan bisa mengalami namanya abdominal discomfort, kayaknya perut nggak enak, mual, bahkan bisa sampai muntah ataupun konstipasi. Ya itu yang disebut dengan efek keto flu ya. Tapi memang adaptasi itu biasanya hanya di awal-awal. Setelah 1-2 minggu melewati masa adaptasi itu, tubuh akan mulai lebih terbiasa. Keempat, produksi keton di tubuh itu membuat kerja hati dan ginjal menjadi lebih berat. Ya, jadi kerjanya hati dan ginjal ini akan jadi lebih ekstra. Terutama ginjal setelah beberapa minggu dijalani diet keto ini, kerja dari ginjal akan lebih berat. Kelima, untuk olahraga, untuk peningkatan performa, sulit jika hanya mengandalkan cadangan dari lemak atau energi dari lemak. Karena apa? Keton ini tidak cepat diakses ya, dan harus membutuhkan proses tadi ya. Prosesnya tidak instan, tidak cepat, membutuhkan waktu. Sehingga kalau mau butuh energi yang cepat, berasal dari mana? Harus dari glukosa. Itu dia kalau untuk meningkatkan performa olahraga, untuk olahraga yang durasi panjang, olahraga yang intensitasnya tinggi, membutuhkan glukosa untuk mendapatkan energi secara cepat. Dari mana sih asal-usul diet keto ini sebenarnya awalnya? Ternyata sejarah diet keto ini berawal pada tahun 1920 yang digunakan untuk orang-orang yang mengalami epilepsi refrakter. Ya, jadi dokter zaman itu memiliki teori bahwa orang yang epilepsi itu memiliki rangsangan sel saraf di otaknya itu terlalu berlebihan. Ya, sehingga bisa dikurangi dengan mengurangi rangsangan saraf-sarafnya. Ya, salah satu caranya adalah dengan mengkonsumsi gula yang lebih sedikit. Ya, karena since epilepsi ini juga ada masalah di metaboliknya ya, di otak, sehingga yang namanya konsumsi gula yang sedikit atau karbo yang sedikit bisa menjadi alternatif ya. Lalu saat itu berkembanglah yang namanya classic keto diet, di mana waktu itu malahan awal-awal lemaknya itu konsumsinya 90%, artinya protein dan karbonya hampir tidak ada atau kecil sekali. Ya, lama-lama bergeser menjadi teori-teori keto diet sekarang lebih banyak lemaknya tuh di sekitar 70% ya, dan proteinnya lebih ke arah ringan sedang dan karbonya sangat rendah. Penelitian menunjukkan memang ada manfaat keto diet untuk pasien-pasien yang epilepsi refrakter. Artinya epilepsi refrakter adalah orang yang sudah mengalami epilepsi, yang sudah ditangani dengan beberapa jenis obat anti epilepsi, tapi ternyata gejalanya tidak berkurang signifikan. Setelah itu diberikanlah terapi yang namanya modifikasi dietnya, dan ternyata cukup membantu mengurangi gejalanya bahkan sampai 50%, artinya lumayan. Tapi obat-obatannya tetap dikombinasi juga ya anti epilepsinya. Tapi artinya apa? Orang-orang dengan kondisi epilepsi ini yang refrakter bisa menjalani yang namanya keto diet tersebut. Nah, namun mereka yang diteliti ini mendapatkan pengawasan khusus dari dokter sarafnya dan juga dokter gizi yang melakukan pengawasan. Karena ternyata memang banyak juga pasien-pasien yang diteliti ini keluar dari penelitian. Kenapa? Karena tidak sanggup menjalani yang namanya diet keto untuk jangka waktu yang cukup panjang, karena mungkin mereka merasa tersiksa. Artinya tidak cocok memang untuk semua orang. Dan lagi pengawasannya ini juga dibutuhkan untuk pengawasan efek samping ya, karena pada awal-awal menjalani diet keto biasanya orang-orang akan mengalami pada jangka pendek itu tadi ya abdominal discomfort, bisa mual, nggak nyaman di perut, bahkan muntah, konstipasi. Ya, ada juga orang-orang yang bahkan mengalami hipoglikemi ya, karena kurangnya gula di dalam darah, mengalami hipoglikemi, kadar gulanya sangat rendah, sehingga kalau di rumah sakit itu harus disuntik gula juga melalui infus ya, secara instan. Bahkan bisa sampai pingsan, bisa dehidrasi juga karena kekurangan cairan akibat dari tidak adanya kehadiran karbo. Karbo menjadi glikogen, glikogen itu mengikat air ya, sedangkan kalau nggak ada karbonya jadi nggak ada yang mengikat air nih ya. Jadi bisa juga mengalami kekurangan dari cairan sehingga mengalami dehidrasi, lemas, pingsan. Itu efek-efek jangka pendek biasanya. Dan untuk jangka panjang ya, yang lebih dari 3 bulan, 6 bulan, bahkan bertahun-tahun menjalani keto diet, itu akan membutuhkan yang namanya pengawasan laboratorium juga, karena bisa meningkatkan potensi yang namanya ketosis ya, terus lalu meningkatnya kadar LDL dan juga peningkatan kadar kolesterol dalam darah. Lalu bisa juga tentunya akan berpotensi mengalami defisiensi atau kekurangan dari mikronutrisi, vitamin dan mineral. Akibat apa? Kurangnya memakan yang namanya serat, buah-buahan, sayur-sayuran, karena itu kan semua karbo ya. Mungkin
dari kacang-kacangan, biji-bijian juga kurang. Sedangkan padahal nuts itu mengandung banyak vitamin dan mineral. Kecuali ya orang yang menjalani diet keto ini menggunakan suplemen tambahan ya, vitamin dan mineral melalui suplementasi untuk mencukupi mikronutrisinya. Tapi kalau tidak juga artinya akan sangat kekurangan mikronutrisi ini. Dan ini bahaya, karena tubuh sangat membutuhkan vitamin dan mineral juga. Lalu efek jangka panjangnya tadi ya, karena kerja hati dan ginjal menjadi lebih berat, juga membutuhkan yang namanya pengecekan dari fungsi hati dan fungsi ginjal secara rutin. Paling nggak per 3-6 bulan sekali. Sehingga artinya apa? Bahwa diet keto ini ya memang perlu pengawasan dan juga pemeriksaan berkala dalam kondisi fisiknya. Simpulannya apa? Diet keto ini terbukti secara ilmiah membantu penderita epilepsi refrakter dalam menurunkan gejala epilepsinya. Tapi untuk masyarakat umum yang tidak epilepsi mungkin masih tanda tanya ya, masih memerlukan penelitian yang lebih lanjut. Karena apa? Ternyata dari penelitian-penelitian tersebut juga memperlihatkan bahwa ya bisa jadi ada faktor-faktor lain yang berkontribusi menurunkan gejalanya, bukan hanya dari diet ketonya semata saja. Dan lagi diet ini tidak mudah dan mungkin nggak cocok juga untuk semua orang. Ada yang cocok, bagus, tapi ada juga yang kurang cocok atau bahkan tidak sustainable untuk dijalankan jangka panjang, bahkan untuk penderita epilepsi sendiri. Dan nampaknya kurang memiliki manfaat jangka panjang yang sebanding dengan resikonya. Ingat, untuk memutuskan memilih suatu jalan, ya kita harus menimbang apakah resiko dan benefitnya seimbang. Selalu pilihlah yang resikonya lebih minim dan benefitnya lebih banyak. Ya, sama. Kita sebagai dokter juga selalu memberikan keputusan untuk pasien yang lebih banyak manfaat dibandingkan resikonya. Tentu kita lebih memilih, menyarankan yang lebih sedikit resikonya. Tapi semua kembali pilihannya kepada Anda yang menjalani dan yang juga cocok-cocokan. Tapi kalau Anda menjalani diet keto saat ini, jangan lupa untuk yang namanya melakukan pemeriksaan rutin ya, secara laboratorium. Ya, tadi fungsi ginjal, fungsi hati, lihat juga kadar-kadar dari kolesterol, lemak-lemaknya, bagaimana. Nah, tadi dengan adanya resiko efek samping dari menjalani diet keto jangka panjang, ya tidak direkomendasikan secara sembarangan tanpa pengawasan. Ya, jadi sebaiknya kalau menjalani ini ya butuh namanya pengawasan dokter, butuh juga yang namanya pengecekan lab secara rutin. Memang disarankan pada orang-orang yang berusia di atas 30 tahun untuk melakukan pengecekan rutin paling tidak setahun sekali dari laboratoriumnya. Dan juga ingat bahwa diet keto ini adalah tubuh ini menjalani survival mode, bukan performa optimalnya. Jadi kalau untuk performa optimalnya sebaiknya bisa jalankan diet lain yang lebih seimbang. Ya, contohnya diet-diet konvensional tadi yang dijelaskan sebelumnya. Misalnya untuk peningkatan massa otot, maintenance, atau penurunan berat badan. Tergantung dari apa yang ingin kalian targetkan dalam jangka waktu dekat atau panjang. Dan biasanya diet itu membutuhkan variasi. Tidak mungkin kita akan weight loss terus. Ada masanya kita harus maintenance, ada masanya kita weight loss. Gimana dengan teman-teman yang menjalani diet keto? Boleh ceritakan di kolom komentar. Dan bagaimana pendapat teman-teman yang lain kalau kamu sendiri menjalani diet yang mana? Sampai ketemu di sesi sadis berikutnya.